Salam saudara, apa kabar? Senang bisa berjumpa kembali. Saya berdoa, saya berharap kita semua dalam perlindungan dan anugerah Tuhan kita semua dalam kesehatan yang sempurna. Dan khotbah saya hari ini akan saya beri judul Tetap Tinggal di Dalam. Setiap anak yang baik pasti tahu di mana rumahnya, saudara. Kapan harus pulang dan tinggal bersama dengan orang tuanya. Kenapa kita harus tinggal di rumah kita, saudara? Yang pertama adalah karena rumah kita adalah tempat perlindungan kita, saudara. Tempat berlindung dari cuaca yang ekstrim, mungkin dari panas, hujan, atau bahkan berlindung dari orang-orang yang jahat di luar sana, saudara. Yang kedua, kenapa kita harus tinggal di dalam rumah adalah karena di dalam rumah ada makanan, sehingga kebutuhan gizi kita akan terpenuhi. Orang tua akan menyediakan makanan bagi kita sehingga kita bisa bertumbuh dengan baik dan kita tetap sehat, saudara. Yang selanjutnya, kenapa kita harus tetap tinggal di dalam rumah adalah karena di dalam rumah kita akan dirawat dengan baik sebagaimana layaknya seorang anak. Kita akan dirawat, kita akan dididik, kita akan diajar oleh orang tua kita, saudara. Dan selanjutnya, kenapa kita harus tetap tinggal di dalam rumah adalah karena di dalam rumah ada kasih sayang yang sejati, ada kasih sayang yang tulus, bukan pura-pura atau bahkan menyesatkan. Yohanes yang ke-15 mengatakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Tuhan mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Pada saat kita percaya kepada Tuhan, pada saat kita mengakui dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita, Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Dan Tuhan juga mengundang kita untuk kita tinggal di dalam Tuhan, saudara. Tidak hanya Tuhan yang ada di dalam kita, tetapi kita juga ada di dalam Tuhan, melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kenapa kita harus tinggal di dalam rumah Tuhan? Sama seperti anak tinggal di dalam rumah orang tuanya, saudara. Yang pertama, kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan adalah karena supaya Tuhan menjaga dan melindungi kita. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan? Tuhan akan senantiasa menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Pohon melalui akar-akarnya akan terus mencari makanan, akan terus mencari mineral-mineral yang diperlukan oleh pohon itu. Sehingga semua yang menjadi kebutuhan pohon itu, ranting-rantingnya, daun-daunnya, semuanya bisa dipenuhi, saudara. Dan pohon itu tetap kuat dan sehat. Salah satu nama Tuhan adalah Jehovah Jireh, yang artinya adalah Tuhan menyediakan. Nama tersebut untuk pertama kalinya disebut oleh Abraham di atas Gunung Moria saat Abraham hendak mempersembahkan Ishak, anaknya, saudara. Anak yang dikasihinya kepada Tuhan. Apapun yang menjadi keperluan kita, yang kita butuhkan, saudara, Tuhan menyediakan. Pada saat kita tetap tinggal di dalam Tuhan, Tuhan menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Yang ketiga, saudara, kenapa kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan adalah Tuhan akan merawat dan mendidik kita sebagai anak yang dikasihinya. Kita akan terus diajar, kita dididik, kita akan dibersihkannya, kita dirawat, kita dibersihkan oleh Tuhan supaya kita terus berbuah semakin hari semakin banyak dan semakin banyak lagi, saudara. Setiap ujian, setiap hal yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita mempunyai tujuan untuk membuat kita semakin bernilai, bukan untuk menyakiti kita, bukan untuk menjatuhkan kita,
Tuhan tidak membenci kita, saudara. Tetapi semua itu diizinkan Tuhan terjadi supaya kita dibentuk, supaya kita semakin bernilai, saudara. Seperti proses pemurnian emas. Emas akan dimurnikan, akan dipisahkan dengan mineral-mineral yang lain. Melalui apa, saudara? Melalui api. Ya, sehingga tanah-tanah, sehingga mineral-mineral yang lain itu bisa dipisahkan. Dan akhirnya emas yang murni itu yang akan tetap tinggal dan mempunyai nilai yang semakin baik lagi, saudara. Selanjutnya yang keempat, kenapa kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan? Karena Tuhan akan memberikan kasih sayang yang sejati, saudara. Tuhan Yesus sampai rela menyerahkan nyawanya bagi kita semua yang percaya kepadanya. Dia rela mati di atas kayu salib. Itu semua adalah wujud kasih sayang Tuhan yang tulus, wujud kasih sayang Tuhan yang sejati, saudara. Yesus tulus mati di atas kayu salib tanpa jaminan kalau kita akan tetap setia kepadanya. Itu adalah wujud kasih yang luar biasa, saudara. Tanpa jaminan apapun juga dari kita, Tuhan rela mati di atas kayu salib. Meskipun seringkali kita mengecewakannya, asal kita mau kembali kepada Tuhan, Tuhan menerima kita tanpa syarat, saudara. Allah tidak bisa berpura-pura mengasihi kita karena Dia adalah kasih itu sendiri, saudara. Di saat situasi yang berat seperti ini, banyak hal yang kita hadapi di luar sana. Ini saatnya kita untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan arahannya, mendengarkan tuntunannya, dan mendapatkan kekuatan yang baru, saudara. Jangan pernah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, apapun bentuknya, saudara. Baik itu melalui YouTube, melalui Zoom, atau melalui apapun juga pertemuan-pertemuan ibadah, mari jangan kita menjauhkan diri. Ibrani 10 ayat yang ke-25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita tetap terhubung dengan Tuhan kita. Mari kita tetap tinggal di dalam Tuhan, saudara. Kita sebagai anak-anaknya, kita percaya hanya di dalam Tuhan adalah tempat yang aman. Di dalam Tuhan kita mendapatkan kekuatan. Di dalam Tuhan kita akan mendapatkan perlindungan. Tuhan Yesus memberkati.